Saudara, bursa sudah menerapkan kebijakan auto rejection atas dan bawah selama sepekan terakhir. Nah, bagaimana potensi penurunan IHSG dengan penerapan auto rejection simetris ini? Pagi ini kita akan berbincang bersama Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Irfan Susandi. Pak Irfan, selamat pagi. Pagi Mbak, selamat pagi Bapak Ibu semua. Oke, sebelum kita bahas soal auto rejectionnya nih Pak, yang kayaknya minggu lalu cukup ramai begitu. Ini bursa sebenarnya sudah menerapkan beberapa kebijakan selain auto rejection selama pandemi. Apa saja dan apa saja kebijakan yang sudah kembali normal saat ini Pak? Ya, jadi kita waktu pandemi kita banyak melakukan relaksasi bersama dengan koordinasi dengan OJK, antara lain seperti waktu perdagangan ya. Waktu jam perdagangan kita kurangkan dari 4.30 menjadi jam 3, sekarang sudah kita kembalikan. Kemudian yang ini auto rejection menjadi tidak simetris, sekarang kita sudah kembalikan juga menjadi simetris. Kemudian kita tidak mengeluarkan daftar short selling dan tidak memberikan izin short selling kepada anggota bursa. Kemudian kita juga melakukan penyesuaian harga acuan dari saham gitu ya. Jadi kalau sebelum pandemi saham-saham yang masuk pre-opening akan menggunakan acuan harga pembukaan. Sekarang semua menggunakan harga closing hari sebelumnya. Kemudian jam perdagangan untuk bonds market atau sistem perdagangan pasar alternatif juga kita menyesuaikan dengan jam bukanya Bank Indonesia, pelaporan untuk transaksi efek, dalam hal ini pelaporan surat utang juga disesuaikan. Waktu pandemi juga sudah dikembalikan karena jam dari Bank Indonesia juga sudah kembali normal. Kemudian relaksasi batas penyampaian laporan keuangan dari perusahaan tercatat dan juga penyampaian laporan harian laporan bulan anggota bursa. Waktu itu kita sesuaikan dengan jam pandemi dan sekarang semua sudah dikembalikan. Oke, Demikian, Mbak. ini kenapa auto rejection jadi salah satu kebijakan yang dinormalisasi sekarang? Akhirnya sekarang kembali jadi simetris Pak Irfan. Iya, jadi memang auto rejection ini kita kembalikan simetris antara lain karena Pak Presiden sendiri sudah mengumumkan bahwa pandemi sudah berakhir ya Mbak. Jadi sekarang sudah masuk endemi, kita lihat juga kesibukan dan aktivitas usaha juga sudah kembali normal. Selain itu juga kita melihat bahwa bursa-bursa lain juga sudah menerapkan auto rejection simetris, jadi sudah kembali normal semua bursa besar, di mana waktu pandemi juga beberapa bursa melakukan penyesuaian atas pergerakan harganya. Nah, sekarang ini mereka sudah juga menyesuaikan kembali kepada posisi sebelum pandemi, sehingga kita menganggap semua kondisi ekonomi juga sudah normal. Selain itu kita lihat juga bahwa tidak ada isu-isu ekonomi yang kritikal di akhir-akhir ini, kinerja saham bursa juga relatif baik, dan kita melihat bahwa beberapa analis justru memprediksikan indeks akan tembus di 7.000 dalam waktu dekat. Jadi kita harapkan bahwa normalisasi kebijakan anggota auto rejection ini kita harapkan dapat meningkatkan aktivitas dan likuiditas dari pasar kita, Mbak. Ini saat IHSG kayaknya maju mundur buat menembus 7.000 Pak. Kira-kira auto rejection ini berpotensi malah menurunkan IHSG nggak sih Pak? Sebenarnya kalau kita diskusi dengan banyak investor, terutama dari investor dari luar gitu ya, kebijakan auto rejection ini malah memberikan signal positif bagi mereka bahwa pasar kita, negara kita ini stabil, kembali dalam kondisi normal dan kuat gitu ya. Jadi sinyal ini kita harapkan justru menjadikan sinyal positif bagi seluruh investor dalam dan luar negeri bahwa pasar kita relatif stabil, pergerakannya juga controllable, dan kita harapkan bahwa dengan pengembalian seluruh kebijakan pandemi ini menandakan bahwa kita sudah kembali ke dalam kondisi normal, sudah tidak dalam kondisi pandemi, dan kita siap untuk terbang lebih tinggi lagi gitu. Oke, ini sebenarnya baru dijalankan sekitar 1 pekan dan auto reject ini kan bertahap ya Pak, ketika itu sebelum So, simetris saat ini. Nah, bagaimana memastikan meskipun sudah bertahap dilakukannya, tapi implementasinya untuk semua pihak ini benar-benar bisa dijalankan untuk auto reject simetris ini? Ya, jadi memang kita menerapkan strategi setelah berkoordinasi dengan OJK untuk implementasinya secara bertahap. Tujuannya adalah untuk menyiapkan investor-investor kita, terutama investor retail yang mungkin baru mulai transaksi di masa pandemi ini menjadi lebih siap untuk menghadapi perubahan yang mungkin belum pernah mereka hadapi sebagai investor sebelum pandemi, karena mereka mungkin karena waktu pandemi kita mengalami peningkatan jumlah investor yang luar biasa. Ya. Nah, dari sisi kita, dari sisi pengaturan sudah pasti kita mengeluarkan surat keputusan yang sudah disetujui OJK. Kemudian dari sisi publikasi juga kita cukup gencar Mbak, dari mulai
sebelum penerapan simetris. Jadi kita akan melakukan tahap 1 asimetris dari 7% menjadi 5% di auto rejection bawahnya. Kita melakukan sosialisasi, kita melakukan siaran pers, publikasi, kemudian juga melalui sosial media kita. Kita juga minta bantuan kepada anggota bursa dan perusahaan tercatat menginformasikan kepada seluruh investor dan manajemen dari perusahaan tercatat bahwa akan ada perubahan auto rejection. Jadi kita harapkan bahwa informasi auto rejection simetris ini sudah diterima oleh publik atau stakeholders kita dengan cukup baik dan waktu yang cukup untuk investor-investor kita mempelajari akan seperti apa sih kondisinya. Oke, ini terutama penting untuk investor angkatan corona ya Pak, karena Iya, belum pernah betul. ngerasain auto rejectnya sampai 35% Yes. gitu. Tapi Iya. Pak Irfan tadi cerita ini sebenarnya juga sudah diimplementasikan di bursa-bursa negara lain. Kalau di negara lain seperti apa sih Pak? Iya, jadi negara lain memang ada beberapa negara yang waktu pandemi tetap bertahan dengan auto rejection yang simetris dan ada juga yang mengubah auto rejection menjadi asimetris. Nah, semua ini sudah mengembalikannya kepada auto rejection simetris semua, jauh sebelum kita menerapkan auto rejection simetris. Nah, kita memang pelajari seperti Mbak sampaikan, banyak investor kita yang baru menjadi investor di Bursa Efek Indonesia ini sejak pandemi. Hmm. Sehingga kita cukup mempertimbangkan masalah psikologis, kita banyak diskusi juga dengan OJK, dengan anggota bursa, dan mungkin dengan beberapa investor, termasuk investor retail, investor institusional, asing maupun lokal, untuk proses penerapan ini, selain juga kita melakukan review secara hati-hati terhadap penerapan ini, Mbak. Oke. Ini terakhir Pak, ini kan sebenarnya diterapkan bisa dibilang dalam waktu mendekati Pilpres. Ini lagi masa pencalonan bursa-bursa Wapres dan Capres dan juga Cawapres. Nah, akankah berpengaruh terutama di Pilpres 2004 nanti ke bursa? Ya, jadi kita juga mempelajari, Mbak, bahwa dalam 2 pilpres sebelumnya, bursa efek Indonesia ini cenderung lebih liquid, lebih aktif, dan mungkin juga lebih volatile 6 bulan sebelum pemilihan presiden. Hmm. Di mana kondisi ini kita juga masukkan sebagai pertimbangan kita dalam penerapan auto rejection simetris, dan kita melihat bahwa dengan melihat kondisi yang ada sekarang, kita cukup yakin bahwa negara kita ini kuat, Mbak, dan pemilih-pemilih kita ini cukup rasional, sehingga insya Allah pergerakan indeks ini cukup baik dan tidak sangat fluktuatif, sehingga kita cukup yakin bahwa pengembalian auto rejection simetris ini lebih banyak membawa signal positif, Mbak, dibanding signal negatifnya. Oke, semoga juga menjadi ketahanan fundamental yang baik, apalagi menjelang bursa pemilihan presiden di tahun 2024. Pak Irfan, terima kasih banyak sudah berbagi informasi pagi ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, sehat-sehat.